Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 20 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 27 sampai 33. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani menyampaikan hal yang benar dan hakiki. Banyak orang tidak berani menyampaikan secara terbuka dan jujur apa yang seharusnya disampaikan kepada orang lain. Hal itu terkadang disebabkan oleh rasa segan, takut dianggap pribadi yang tidak baik, takut ditolak, tidak tega, takut dihukum, takut dianiaya, atau takut melukai atau menyinggung perasaan orang lain. Banyak lembaga, organisasi, relasi, kelompok, rumah tangga, kebersamaan menjadi kacau, tidak teratur, dan tidak berkembang karena masalah tidak berani dan tegas menyampaikan hal yang harus ditaati bersama. Tentu kita wajib menyampaikannya dengan bijaksana, sopan, dan dengan cara yang masuk akal. Keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang benar itu sesungguhnya bermanfaat untuk dua pihak. Kita menjadi pribadi yang berkualitas, dan orang lain justru menjalani hidupnya secara benar dan terhindar dari hal-hal yang berbahaya dan tidak benar. Saudaraku terkasih, Injil hari ini menegaskan tentang kewajiban dan komitmen untuk berani mewartakan kebenaran yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ini kewajiban, tanggung jawab, misi, perutusan, dan ukuran bobot atau kualitas pribadi seseorang. Hal itu karena kebenaran-kebenaran iman adalah hal yang sangat hakiki. Komitmen seseorang pada hal-hal yang hakiki adalah tipe pribadi yang berkualitas. Secara metaforis, hal itu diingatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil melalui dua istilah, yaitu dari atas dan dari bumi. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayat-ayat ini menegaskan status kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah yang dibawa melalui Yesus Kristus sebagai kebenaran paling sempurna. Kebenaran yang berasal dari Allah melebihi segala kebenaran yang lain. Dengan itu, setiap orang tanpa kompromi atau wajib mewartakannya dalam situasi apapun. Soal komitmen, kewajiban, dan keberanian untuk menyampaikan Kristus dan kebenarannya ini terlihat sangat kuat dalam pengalaman dan kesaksian yang dijalani oleh para rasul di hadapan Mahkamah Agama, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Tetapi Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan setelah menegaskan hal itu, Petrus dengan berani dan percaya diri melanjutkan kesaksiannya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus
yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Keberanian dan komitmen para rasul untuk tetap mewartakan Kristus ini adalah teladan, kesaksian dan inspirasi yang patut direnungkan oleh para pengikut Kristus. Ukuran kematangan, kualitas dan kedalaman bobot seorang pengikut Kristus justru diuji di dalam momen-momen menantang seperti dialami para rasul. Orang yang tetap tampil setia, komit, tegas tapi tetap bijaksana, lemah lembut tetapi tanpa kompromi menyampaikan sesuatu yang benar dan hakiki, adalah orang yang berbobot, orang beriman yang sesungguhnya, orang dewasa, pribadi mengagumkan, bercahaya dan pantas diteladani. Semoga demikian. Amin.